Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat karena pertolongan dan bimbingan Tuhan. Memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan masuk dalam renungan mingguan edisi 21 Mei 2021. Kita akan dasari dengan firman Tuhan pertemuan kita pada pagi ini. Namun sebelumnya, mari ibu-ibu kita satukan hati kita berdoa untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Puji syukur dan hormat layak dan patut kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga pada pagi ini. Mengawali kegiatan kami Tuhan, kami akan dasari dari dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Ya Tuhan, sertai kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi kami baca dan renungkan akan mengambil bagian dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami tetap hidup berpedoman dalam firman itu sendiri. Kini ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini dalam mengawali kegiatan kita, firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan demikian. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan atau bacaan kita untuk pagi ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9 ini adalah ajakan seorang pemazmur kepada umat Israel untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur yang kita baca ini, kita akan bagi dalam 2 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, berbicara tentang seruan supaya selalu memuji Tuhan. Dan bagian kedua ialah ayat 4 sampai dengan 9 tentang kekuasaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seruan supaya memuji Tuhan, Tuhan Allah akan segera menyelamatkan bangsanya atau umatnya supaya mereka bersorak-sorai. Karena Tuhan sudah mengikat umatnya dengan perjanjian yang baru, itulah sebabnya juga Tuhan menghimbau umatnya supaya bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Dalam Yeremia 3 ayat 7 dan Yesaya 54 ayat 1 mengatakan, alam pun akan bersorak-sorai karena Tuhan membebaskan umatnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, secara umum dapatlah dikatakan bahwa teriakan bersorak-sorai itu kedengaran dari orang-orang yang sudah merasakan penderitaan atau pergumulan atau hal-hal lain yang membuat dia tidak mampu,
Tetapi karena dia selamat dari penderitaan itu, berkumandanglah suara, yaitu sebagai tanda kegembiraan. Dari ayat 1 sampai dengan 3, bersorak-sorai bukan berarti pura-pura. Dia bersorak-sorai dengan bernyanyi yang diiringi oleh kecapi, serta mengingat Tuhan yang menyelamatkan dia dari penderitaannya. Suara yang bersorak-sorai yang dikumandangkan bukanlah secara munafik atau pura-pura, melainkan dengan benar dan jujur serta terbuka di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, ayat 2 dan 3. Dan pada ayat yang pertama bagian B, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kidung Jemaat 299 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Lagu yang menggambarkan betapa baiknya Tuhan, sehingga layak dan patut semua memuji dan terus bersyukur kepadanya. Ada alasan yang begitu jelas untuk bersyukur, yakni kebaikan Tuhan yang terus-menerus kita alami sepanjang perjalanan kehidupan kita. Layak dan patut kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini di bawah sorotan firman Tuhan dari Mazmur 33 ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagian yang kedua dari bacaan kita, yaitu ayat 4 sampai 9 tentang kekuasaan firman Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan itu karena firman-Nya. Karena firman Tuhan itu benar dan juga sangat berkuasa. Di manakah kekuasaan firman Tuhan itu? Kita baca dalam penciptaannya, khususnya dan dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Karena dengan firman-Nya langit dan bumi beserta isinya dapat dijadikan. Satu hal kekuasaan firman Allah itu ialah, firman itu dapat menjadikan dari yang tidak bisa ada menjadi ada. Manusia hanya mampu membuat sesuatu jika bahan bakunya sudah tersedia. Tetapi kalau firman Allah tanpa lebih dahulu tersedia bahan bakunya, mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Satu lagi yang perlu kita ketahui tentang keberadaan firman Allah, yaitu firman Allah sudah ada sebelum dunia atau bumi ini ada. Firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu juga Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu adalah benar. Artinya firman itu bukan sandiwara, bahkan firman Allah itu senang akan keadilan dan hukum. Itu jelas sekali dalam bacaan kita tadi, ayat yang kelima. Ibu-ibu yang kekasih, firman Allah itu tidak hanya hari-hari omong-omong saja, tetapi apa yang direncanakan oleh Allah lewat firman-Nya itu pasti dipenuhi. Kalau dikatakan firman Allah senang kepada keadilan dan hukum, itu artinya keadilan itu diatur oleh hukum. Walaupun dalam kenyataannya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini keadilan sering menjadi, di mana ada pengadilan, di situ terjadi ketidakadilan. Tidak diatur, atau keadilan tidak diatur oleh logika otak manusia. Maka keadilan dan hukum yang seperti itulah yang disenangi oleh firman Allah. Firman Allah itu sangat melindungi ciptaannya, di mana firman Allah itu mengusahakan supaya laut itu dikumpulkan seperti air di dalam bendungan. Firman Allah menjadikan kekuatan untuk menahan air yang berada di atas cakrawala
supaya manusia dan makhluk hidup yang lain bebas menikmati ciptaan Allah itu. Oleh sebab itu firman Allah tidak terpisah dari keberadaan Allah itu sendiri. Di mana Tuhan berfirman, maka seluruh yang direncanakannya pasti terjadi. Kesetiaan firman Allah itu ialah Yohanes 1 ayat 14. Dialah Yesus yang menyelamatkan manusia. Sungguh baik Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak umat Israel bersorak dan memuji Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhanlah yang terus menolong hidupnya dan dengan setia dalam berbagai hal. Firman Tuhan terus terjadi dan dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Ayat yang ke-9 bacaan kita dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Sehingga nyatalah kebaikan Tuhan bagi umat Israel, termasuk bagi saya dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan ini tentu menjadi alasan yang sangat kuat untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan Israel. Bersyukur dan bersorak bagi Tuhan dengan segala yang kita miliki. Seperti firman-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Seluruh bumi dan penduduk dunia harus takut dan gentar terhadap Tuhan, sehingga terus bersyukur kepadanya. Itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Mengapa kita harus bersyukur? Khususnya bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sadar bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Yesus di atas kayu salib sebagai wujud dari kasih-Nya yang harus direspon dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia dalam firman-Nya. Dia adalah Allah yang dalam kehidupan kita menjadi penolong, menjadi Allah yang membuat kita hidup, menjadikan kita mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita hari lepas hari. Dan lebih daripada itu, Allah terus menyatakan kebaikan-Nya, dan hal itulah yang harus kita syukuri. Apa kebaikan Tuhan? Kita harus bersyukur, atau orang yang bersyukur seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang bersorak-sorai atau bersyukur itu adalah orang yang merasakan penderitaan, tetapi lepas dari penderitaan itu, maka teriakannya akan kedengaran dan kelihatan bahwa dia bersyukur, dia senantiasa senang. Kalau di lingkungan orang Toraja, orang-orang yang bersukacita itu dalam lingkungan orang Toraja adalah dinyatakan dengan teriakan atau kumalasi sebagai tanda sukacita. Allah terus menyatakan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Selain itu, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan serta memuji Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur sekali lagi? Adalah karena Tuhan itu baik bagi kita. Sebab sesungguhnya kita ini adalah orang yang harus mati, harus binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Allah itu baik, sehingga Ia telah mengampuni pelanggaran dan dosa kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati menanggung segala dosa dan kesalahan kita, dan kita ditebusnya oleh darah-Nya di atas kayu salib. Tuhan terus akan memancarkan kasih dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kiranya menolong kita dan memberkati kita menjalani hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan dengan demikian, kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah
baik dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Mazmur 33 yang menjadi pembacaan kita hari ini. Amin. Sebelum kita akhiri ini, mari kita satukan hati kita sekali lagi berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi ini Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, dan waktu untuk merenungkan firman-Mu yang sudah kami dengar tadi. Tetapi Tuhan, kami manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus mula yang akan menuntun kami menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-Mu, khususnya PWGT, baik pengurus maupun anggota di Jemaat Barabaraya. Berkatilah mereka dalam rencana-rencana program kerja yang telah direncanakan, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita, sebab Tuhan menyertai mereka. Bapa di surga, apa yang sudah dilaksanakan Tuhan berkati, yang sementara dalam perencanaan Tuhan mampukan mereka, sehingga mereka tetap melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan PWGT Jemaat Barabaraya, baik pengurus maupun anggota PWGT. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mampukan semua ibu-ibu dalam menata kehidupannya, baik melalui persekutuan ini maupun dalam keluarga dan jemaat. Bapa di dalam surga, setelah ini Tuhan, kami akan beraktivitas. Kami mohon Tuhan menolong kami, membimbing kami, menjauhkan kami dari segala susah mara bahaya, dan memampukan kami untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah atur bagi kami. Sehingga melalui pekerjaan itu Tuhan, syukur kami senantiasa berkumandang kepadamu, dan berkat-Mu akan kami nikmati, sebab Engkau baik dalam hidup ini. Bapa di surga, ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dan menanggung dosa kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Terima kasih ibu-ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.